Siapa yang tadi pagi tadarus Al-Quran? Tahukah adik-adik semua bahwa dalam setiap ayat yang kita baca mengandung makna tersendiri? Tentu di dalamnya terdapat perintah dan larangannya. Nah, apa saja sih sebenarnya tujuan dan fungsi dari Al-Quran? Yuk mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Halo everybody, kembali lagi bersama saya Kak Alsa. Semuanya sudah siap belajar? Yuk, hari ini kakak ingin kita semua semangat dan ceria mengikuti pembelajaran ini. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum adik-adik hebat, ketemu lagi nih kita hari ini. Kak Alsa adalah fasilitator laboratorium multimedia pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kakak mau semuanya bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kalau kakak bilang, mana semangatnya? Adik-adik semua menjawab, semangat, semangat, siap. Adik-adik semua, apa saja sih tujuan dan fungsi Al-Quran? Semuanya pasti membaca Al-Quran. Nah, akan tetapi, apakah kalian semua tahu bahwa saat kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat? Tidak hanya itu saja loh keistimewaan dari Al-Quran. Di dalamnya terdapat hikmah berupa perintah dan larangannya. Nah, maka dari itu di pembelajaran pada hari ini kita akan membahas apa saja sih tujuan dan fungsi dari Al-Quran. Penasaran kan? Yuk, langsung saja kita bahas materi ini. Sebelumnya kakak mau nanya nih, adik-adik tahu tidak apa tujuan dan fungsi Al-Quran? Nah, biar kita tahu, yuk kita simak video berikut ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Nah, tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu agar adik-adik dapat, yang pertama, dapat memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan Al-Quran. Yang kedua, dapat menjelaskan fungsi Quran yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, dapat menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Lalu yang keempat, dapat menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran umat Islam yang terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima, dapat menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang yang beriman yang terkandung dalam Quran surat Al-A'raf ayat 2. Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama bagi umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap dan yang bersifat global atau mujmal, dan ada pula yang bersifat detail atau tafsir. Berikut ini adalah fungsi Al-Quran yang pertama, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani kehidupannya. Salah satu
ayat yang menerangkan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ada pula ayat lain yang lebih khusus menerangkan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya, tujuan dan fungsi Al-Quran yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Al-Quran menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal dan ada pula yang bersifat tafsil. Al-Quran berisi pokok atau dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan sebagai hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Salah satu ayat yang menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakaullah wa la takun lil khainina khasima. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Tujuan dan fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Dalam kisah-kisah itu dijelaskan bahwa ada di antara umat manusia sebagian orang-orang yang beriman, taat, dan sholih. Namun ada pula sebagian yang lain, yaitu orang-orang yang kafir, maksiat, dan tidak sholih. Fungsi Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang yang beriman terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artinya, inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran yang di dalam Al-Quran, serta mengambil pelajaran baik yang positif dan meneladaninya, dan meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang diperoleh di dunia dan akhirat. Oke adik-adik semua, sekian dulu ya pembahasan pada tema hari ini. Semoga di lain waktu bisa berjumpa lagi. Dan kakak harap video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.